Halo gadgeters, Motorola Edge S Pro, Snapdragon 870, kamera 108 megapiksel, periskop lens 5 kali zoom, dan layar 144 Hz AMOLED. Smartphone ini memberikan beberapa hal yang biasanya kita temukan di smartphone high-end dengan harga yang lebih rendah. Unit kami ini adalah unit Cina, makanya namanya Motorola Edge S Pro. Nah, kalau versi globalnya namanya adalah Motorola Edge 20 Pro. Pricing versi globalnya adalah sekitar 12 jutaan, sementara versi Cinanya jauh di bawah itu, cuma 6-8 juta, tergantung RAM dan storage-nya. Tentunya kalau diimpor secara resmi ke sini, tambahin aja sekitar 40% untuk pajak, ongkir, dan pastinya keuntungan sellernya. Sellernya siapa? Monggo kunjungin lapaknya Gondry Store. Link udah gua taruh di deskripsi. Kalau dilihat secara keseluruhan device, untuk mencapai rentang harga segitu, tentu ada beberapa hal juga yang disunat oleh Motorola. Yuk kita lihat user experience-nya seperti apa. Kalau dilihat secara keseluruhan device, sebetulnya Motorola Edge S Pro ini memakai rumus tipikal smartphone flagship killer lainnya. Chipset kenceng, desain standar, fitur generik, harga di bawah HP flagship. Yang spesial di sini adalah Motorola menyematkan kamera periskop 5x di belakang menemani kamera utama 108 megapikselnya. Yoi, 5x om. Kompetitor-kompetitornya boro-boro ngasih kamera tele. Problemnya, well, kalau kalian nyari kualitas kamera periskop ala Samsung S-Series, Mi 11 Ultra, atau flagship Huawei, pasti akan kecewa. Kalau moto objek non-orang sih kemungkinan besar kita nggak akan terlalu notice ya. Bagus-bagus aja hasilnya. Tapi, ketika orang yang menjadi objek utama, kita bakalan bisa lihat detail yang kurang. Bisa jadi juga ini imbas karakter kamera Motorola Edge S Pro yang secara otomatis merubah hasil akhir menjadi 12 megapiksel, apapun lensa belakang yang digunakan. Yup, 108 megapiksel main kamera dan 16 megapiksel di oversampling menjadi 12 megapiksel. Sementara periskopnya yang cuma 8 megapiksel ikutan di stretch juga ke 12 megapiksel. Nyobain perekaman kamera utama dari handphone Motorola ini. Ini yang gue cobain itu resolusinya di 8K 24 FPS. Udah gue coba cek, udah coba gue otak-atik di settingan maksimal ini, stabilisasinya nggak jalan. Jadi kalau emang mau lebih stabil ya kita harus turun ke resolusi 4K. Nah ini nih 4K 60 FPS-nya, stabil kan? Hasil foto-fotonya menurut gue belum setara dengan flagship jagoan papan atas lainnya. Tapi kan emang segmennya juga bukan di situ. Jadi gue bisa ngerti. Dan nggak bisa kita bilang jelek juga. Buat yang nggak doyan pixel peep dan sosmed doang nggak ada masalah. Sama, selfie-nya juga begitu. Tapi sebagai catatan, pas mode portrait berasa kayak pakai efek beauty gitu. Kekurangan utama dari segi fotografi menurut gue ada pada night mode-nya yang berasa overprocessed pakai banget, terutama ketika kita moto objek orang. Kalau objek non-orang masih bisa diterima lah. Clear ya, angka di spek atas kertas bukan jaminan hasil maupun user experience. Lanjut. Secara desain, walaupun sekilas terkesan generik banget, gue prefer ini dibanding desain Moto Edge S yang pernah kita review di awal tahun. Setidaknya nggak kelihatan kayak HP entry level banget. Unit review kami ini warnanya iridescent cloud. Bodi belakangnya kaca frosted silver kebiruan yang warnanya akan berubah ketika memantulkan cahaya. Bagus sih, walaupun menurut gue tahun lalu banget ya.
Coba, berapa banyak smartphone dengan desain begini? Gini. Biar seru aja, coba tulis di kolom komentar, berapa banyak HP dengan modul kamera ala lampu merah begini yang udah pernah K2G review sejak tahun 2020. Yang bener ntar diundi dan dapat hadiah kecil-kecilan dari Gondry. TWS Tozo. Jangan lupa, ini khusus buat subscriber K2G dan followernya Instagram Gondry Store. Jangan lupa cantumin email atau Instagram kalian di kolom komentar. Lanjut. Hal pertama yang disunat oleh Motorola adalah framenya masih terbuat dari plastik nih. Kelihatan dari ketiadaan antena bands di sekeliling framenya. Di kanan framenya ada volume button dan power button yang menyatu dengan fingerprint sensor yang cepat dan akurat. Eits, satu lagi tuh, penyunatan detected. Di sebelah kiri ada tombol ekstra yang dinamakan My Key yang bisa di-set untuk launch Google Assistant atau app pilihan kita. Di bawah ada single bottom speaker yang secara sound quality bagus dan volumenya kenceng, menemani USB-C port dan nggak punya headphone jack. Lagi-lagi penyunatan yang cukup signifikan menurut gue soal stereo speaker ini. Balik ke depan, kita disambut layar OLED 144Hz. Sebelum bahas layarnya, gue mau apresiasi Motorola bisa menghadirkan bezel-bezel di sekeliling layar yang balance. Hal sepele tapi bikin gemes karena jarang hadir di smartphone Android. Layarnya punya resolusi Full HD+, dan overall kualitasnya setara dengan banyak smartphone premium mid-range sampai flagship killer di 2021 ini. Warnanya keluar, tajam, dan di low brightness gue nggak notice ada green atau red tint sama sekali. Brightness-nya juga masih oke, nggak susah ngelihat layar di outdoor. Soal refresh rate tadi, buat yang belum pernah bandingin layar 120 dan 144Hz, percaya deh, nggak kelihatan bedanya ketika sekedar gaming di perangkat mobile atau nge-scroll-scroll di UI. Jeroannya diotaki Snapdragon 870, chipset Qualcomm favorit kami di tahun ini. Seperti yang sudah-sudah, karakternya relatif sejuk, kenceng, stabil, dan hemat baterai. Dipakai buat gaming berat kayak Genshin Impact bisa stabil di 50-an FPS rata kanan. Main PUBG settingan HDR Extreme lancar, dengan panas yang nggak berlebih dan konsumsi baterai yang relatif irit. Dengan pemakaian berat, HP ini bisa nyala 24 jam penuh dengan SOT sekitar 6 jam. Angka segitu bisa didapetin cuman dengan baterai 4500 mAh loh. Ketahanan baterai ini didukung juga oleh UI yang ringan, MyUX namanya. UI buatan Motorola ini betul-betul mirip dengan stok Android atau AOSP dari segi tampilan, simplicity, dan betul-betul ringan. Walaupun begitu, masih ada sentuhan Motorola di fitur-fiturnya seperti nyalain flash dengan menggoyangkan smartphone, kustomisasi tombol My Key, dan kemampuan mengakses shortcut aplikasi pilihan dengan cara double tap power button. Jarang nih gue temukan hal terakhir ini di smartphone yang padahal punya sensor fingerprint nyatu sama power button. Smart banget padahal. Fitur-fitur lain dari Moto HS Pro punya pilihan RAM dari 8 sampai dengan 12 GB dengan storage 128 sampai dengan 256 GB UFS 3.1, ada sertifikasi IP52 yang artinya tahan percikan air, punya vibration motor yang kurang oke, dan support charging speed 30 Watt. Oke, itu adalah quick review Motorola HS Pro. Fans HP Motorola boleh langsung cek link di deskripsi kalau berminat. Karena ini adalah HP Motorola terbaik di tahun 2021 ini. Di luar itu, gue nggak bisa bilang bahwa smartphone ini adalah yang terbaik di tentang harganya. Namun, bisa kasih experience Android yang ringan secara UI disokong oleh jeroan yang lebih dari mumpuni. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain icon bell di bawah, supaya kalau kami posting video terbaru, kalian langsung tahu. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!